Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Suruh. Kali ini saya akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 12 semester 1. Di materi yang kedua ini saya akan berbagi materi tentang mengenali potensi diri untuk sukses di masa depan. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, kita akan awali dengan pentingnya mengenali potensi diri. Masa kelas 12 SMA adalah periode penting bagi siswa dalam mempersiapkan masa depan, terutama dalam memilih jalur karir. Untuk dapat memilih karir yang tepat, siswa perlu memahami siapa diri mereka, termasuk kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kekuatan akan membantu menentukan bidang yang sesuai dengan kemampuan, sementara kelemahan perlu disadari agar bisa dikembangkan atau dikelola. Poin utamanya, mengapa mengenali potensi diri itu penting? Yang pertama, membantu dalam memilih jalur karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dengan memahami kekuatan pribadi. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki agar tidak menjadi hambatan di masa depan. Dan yang terakhir, membantu menyusun langkah konkret untuk pengembangan diri. Baik, kita akan beralih ke kekuatan dan kelemahan pribadi. Yang pertama, kita akan mengetahui kekuatan pribadi kita. Kekuatan adalah kemampuan, bakat, dan karakter positif yang dimiliki seseorang yang bisa memberikan keunggulan dalam berbagai aktivitas atau pekerjaan. Setiap individu memiliki kekuatan yang unik dan penting untuk mengenalinya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Contoh kekuatan diri. Yang pertama, kemampuan berpikir analitis, kemampuan komunikasi yang baik, kreativitas dalam menyelesaikan masalah, dan keterampilan teknis seperti pemrograman, desain grafis, atau menulis. Bagaimana cara mengidentifikasi kekuatan tersebut? Yang pertama, dengan refleksi terhadap hal-hal yang sering dilakukan dengan baik atau mendapatkan pujian. Kemudian yang kedua, pikirkan tentang aktivitas yang memberikan kepuasan dan hasil yang baik. Dan yang ketiga, tanyakan kepada orang lain, yaitu teman, keluarga, atau guru, tentang kelebihan yang mereka lihat dalam diri Anda. Kemudian kita akan melihat kelemahan pribadi. Kelemahan adalah aspek-aspek yang menjadi tantangan atau hambatan dalam mencapai tujuan. Mengetahui kelemahan diri adalah langkah awal untuk memperbaikinya, mengelolanya, atau mencari cara untuk mengatasinya dalam konteks profesional. Contoh dari kelemahan diri yaitu kesulitan dalam mengelola waktu, kecenderungan menunda pekerjaan, kurang keterampilan komunikasi di depan umum, dan kurang percaya diri dalam situasi sosial. Bagaimana cara mengidentifikasi kelemahan tersebut? Yang pertama, dengan refleksi pada aktivitas di mana hasil tidak sesuai harapan. Kemudian yang kedua, evaluasi dari pengalaman di mana ada rasa frustasi atau kegagalan. Dan yang ketiga, tanyakan kepada orang lain tentang area yang perlu Anda tingkatkan. Oke, selanjutnya kita akan melihat hubungan antara kekuatan dan kelemahan dengan karir. Setiap siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Langkah berikutnya adalah menghubungkan potensi tersebut dengan pilihan karir yang tepat. Setiap pekerjaan atau bidang karir membutuhkan kombinasi keterampilan, kekuatan, dan minat tertentu. Siswa harus mempertimbangkan jalur karir yang dapat memanfaatkan kekuatan mereka secara maksimal, sekaligus memperbaiki atau mengelola kelemahan yang dimiliki. Nah, berikut ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, identifikasi bidang karir yang relevan, yaitu dengan mencari tahu bidang atau industri yang relevan dengan kekuatan yang dimiliki. Misalnya, jika siswa memiliki kekuatan dalam berpikir analitis dan pemecahan masalah, mungkin karir di bidang teknik, ilmu data, atau ekonomi akan cocok. Kemudian yang kedua, pertimbangkan minat dan nilai pribadi. Kekuatan saja tidak cukup, minat dan nilai pribadi juga harus diperhitungkan. Siswa harus memastikan bahwa bidang karir yang dipilih tidak hanya memanfaatkan kekuatan mereka, tetapi juga sejalan dengan minat dan prinsip hidup mereka. Yang ketiga, kelola kelemahan secara bijak. Siswa tidak perlu menghindari karir tertentu hanya karena kelemahan yang dimiliki. Sebaiknya, kelemahan bisa menjadi area yang perlu dikembangkan. Misalnya, jika seseorang ingin bekerja di bidang komunikasi tetapi merasa kurang percaya diri berbicara di depan umum, mereka bisa memperbaiki ini melalui latihan dan pelatihan. Selanjutnya, kita akan melihat langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri. Setelah mengenali kekuatan dan kelemahan, siswa perlu mengambil tindakan nyata untuk terus mengembangkan potensi mereka. Beberapa cara untuk melakukan ini adalah: yang pertama,
mengembangkan kekuatan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, fokus pada penguatan keterampilan. Jika Anda memiliki bakat tertentu, fokuskan pada pengembangan lebih lanjut. Misalnya, ikuti kursus, pelatihan, atau praktik lebih sering di bidang tersebut. Kemudian yang kedua, cari pengalaman yang relevan. Misalnya, jika Anda memiliki kekuatan dalam menulis, carilah kesempatan untuk menulis di blog, majalah sekolah, atau kompetisi menulis. Selanjutnya, pengelolaan kelemahan. Ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, ikuti pelatihan atau konsultasi. Jika kelemahan Anda adalah keterampilan komunikasi, ikutlah dalam pelatihan public speaking atau bimbingan yang dapat membantu Anda meningkatkan keterampilan tersebut. Selanjutnya yang kedua, latihan secara bertahap. Tantang diri Anda untuk mengatasi kelemahan dengan menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai. Jika Anda kesulitan mengelola waktu, mulailah dengan membuat jadwal harian yang realistis dan konsisten. Oke, jadi kita akan melihat tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan. Mengetahui kekuatan dan kelemahan adalah langkah pertama untuk merencanakan masa depan yang sukses. Namun, siswa harus terus berusaha untuk mengembangkan diri melalui pembelajaran berkelanjutan dan pengalaman baru. Refleksi secara berkala juga penting untuk menilai apakah jalur karir yang dipilih tetap relevan dan sejalan dengan potensi yang terus berkembang. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru, terutama jika itu dapat memperkuat potensi Anda. Kemudian yang kedua, terus eksplorasi diri, karena kekuatan dan kelemahan bisa berubah seiring waktu. Yang ketiga, konsultasikan pilihan karir dengan guru, konselor, atau profesional di bidang yang Anda minati untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Materi ini bertujuan membantu siswa kelas 12 menggali potensi diri mereka dengan lebih dalam dan menggunakannya sebagai dasar dalam perencanaan karir, memastikan mereka dapat memilih jalur karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan nilai-nilai pribadi. Nah, demikian tadi materi tentang mengenali potensi diri untuk sukses di masa depan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.